Oke ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Sehat. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Sehat. Alhamdulillah. Oke, ulang lagi. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Harus tetap semangat ya Bu ya. Ya. Kita sekarang alhamdulillah ibu-ibu melanjut kepada modul kelima ya Bu ya. Bisa dilihat di buku pintarnya. Apa itu Bu? Tentang apa itu Bu? Tentang penyandang disabilitas. Ya, modul tentang kesejahteraan sosial. Dalam hal ini disabilitas dan lansia ibu-ibu ya. Untuk yang langkah kedua kemarin, kita kan hari ini mempelajari tentang langkah ketiga ibu-ibu. Untuk langkah kedua kemarin kita mempelajari tentang pengertian dari disabilitas Bu ya, betul ya Bu ya? Ya. Apa itu pengertian dari disabilitas Bu? Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu yang lama. Oke, terima kasih kepada Ibu Murni, tepuk tangan untuk Ibu Murni. Ternyata catatannya lengkap Bu ya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Bu Murni. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbelakangan baik mental maupun fisik dan harus memiliki hak-hak yang dipenuhi sebagai warga negara yang baik dan dilindungi Bu ya, intinya Bu ya. Oke, terima kasih. Pada langkah kedua Bu ya. Pada langkah ketiga ini kita akan mempelajari tentang hak-hak penyandang disabilitas Ibu-ibu. Jadi di sini kita diminta untuk lebih banyak mengumpamakan dalam arti permainan. Nah, jadi di sini saya memiliki permainan yang dimana permainan ini berjudul dengan perbedaan dan persamaan Ibu. Nah, di situ di tangan ibu-ibu saya sudah mempersiapkan kertas dan juga pena ya ibu-ibu ya. Jadi di sini saya minta kepada ibu-ibu untuk menuliskan di dalam kertas tersebut, menuliskan apa makanan kesukaan ibu-ibu. Mengerti Bu? Nah, setelah ibu menuliskan, kalau sudah menuliskan nanti tunjuk tangan sudah gitu Bu ya. Saya kasih waktu 2-3 menit. Setelah itu ibu mencari teman-teman di sekeliling, di belakang juga yang ibu belakang, membuat suatu kelompok yang memiliki suatu jawaban yang sama dengan ibu. Misal ibu ya, si ibu memiliki kesukaan bakso, ibu harus mencari siapa teman saya yang memiliki kesukaan makan bakso atau makanan yang lain. Mengerti Bu? Ya. Oke, silakan dicatat. Saya kasih 1 menit, waktu 1 menit Bu ya. Oke, bagaimana ibu-ibu? Sudah ditulis makanan kesukaannya? Nah. Oke, di sini saya minta berdiri dan membuat kelompok masing-masing, Bu. Oke, Bu? Oke, silakan Ibu berdiri dan mencari teman-temannya dan membuat suatu kelompok. Berdiri Ibu, cari teman-temannya yang memang memiliki persamaan yang dengan Ibu. Oke, sudah dicari kelompoknya, Bu? Oke, terima kasih. Ya. Sudah Bu ya? Di sini saya akan menanyakan Bu, apa yang dipelajari dari permainan ini Bu? Kekompakan. Persamaan dan perbedaan. Oke, betul. Tadi jawabannya sama dengan judul Bu ya. Ada lagi Bu? Mencari informasi Bu ya, mencari info Bu ya. Di sini apa Ibu Lia dan Ibu Murni ya yang sama. Pusakanya apa Bu? Makan Bakso. Oh, makan bakso. Berarti di sini dalam hal ini Ibu Siska yang memiliki perbedaan dengan Ibu Siska. Pusaka makannya apa Bu? Jagung. Oh, makan jagung. Berarti Ibu Siska tidak suka makan bakso Bu ya. Oke. Berarti memang beda ya dua kelompok ya di sini. Hal apa yang ibu-ibu miliki dan mempunyai kesamaan dengan orang lain? Hal yang ibu miliki yang sama dengan orang lain. Ini yang sama, ibu sama makan bakso sukanya Bu ya. Mungkin ada kesamaan di antara ibu berdua. Senang pedas. Oh. Pedas sama itu. Berarti di sini Ibu Lia dan Ibu Murni menyukai makanan yang pedas. Ya. Berarti beda dengan Ibu Siska, makanannya manis Bu ya, berarti jagung Bu ya.
hal apa yang ibu-ibu miliki dan berbeda dengan orang lain? Yang berbeda. Berarti betul Bu ya, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Rasanya ya. Oke, rasanya yang pertama, yang kedua, ibu kayaknya lebih suka dengan yang namanya kuah itu pedas Bu ya. Sedangkan Ibu Siska juga lebih suka dengan yang manis, mungkin tidak suka dengan kuah Bu ya. Lebih suka ngemil ketimbang makan ngirup ya, istilah kita bahasa Palembang ya Bu ya, ngirup ya. Oke. Apa yang terjadi Ibu jika seandainya ini dibalik? Dalam hal makanan ini, Ibu Siska makan bakso, Ibu berdua makan jagung. Apa yang terjadi? Lain rasa. Lain rasa, apalagi Bu? Dan nafsu mungkin Bu ya makannya. Oh, kurang hikmat, betul, dan nafsu Bu ya. Oke. Mungkin Bu, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat lah yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Aduh, sudah siang ini sudah mulai mengantuk Bu ya. Apalagi kita bicara tentang makanan Bu ya. Rasanya mau makan mau langsung pulang Bu ya. Sabar Bu ya, kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit Bu ya. Oke Ibu, di sini yang saya maksud permainan ini istilahnya antara kita sebagai manusia yang bisa dikatakan sempurna Bu ya, karena kita maaf dikata ini bukan orang yang disabilitas. Nah, begitu sebaliknya Bu, maksud saya di sini. Apa yang Ibu rasakan di saat Ibu, maaf Bu ya, sebelumnya saya katakan Ibu adalah orang-orang yang memiliki batas kemampuan yang terbatas. Dalam hal ini maksud saya disabilitas. Apa yang Ibu rasakan? Apa yang akan Ibu lakukan? Tentu Ibu merasa sedih. Mungkin tak kita melihat orang di situ bisa berjalan, maaf dikata kita tidak bisa. Kita bisa melihat orang itu berjalan, melihat dengan jelas, sedangkan kita tidak bisa melihat. Kita bisa melihat orang itu berbicara, mendengar, melihat, menoleh, sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Di situ Bu, kita mengetahui apa yang kita rasakan di saat kita menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan fisik yang normal. Tentu kita sebagai seorang disabilitas, kita menuntut hak Bu ya. Menuntut hak untuk mendapatkan apa yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki. Oke Bu, mengerti maksud saya di situ yang saya sampaikan. Jadi kita sesama-sama disabilitas, sama dengan orang yang memiliki keterbatasan tersebut, maksud saya kita jangan menunjukkan kita harus menganggap mereka sama. Kita menganggap mereka sama, mengayomi, benar Ibu Lia, kita harus juga sama-sama menyayangi. Jangan sampai mereka dikucilkan, mereka merasa tersinggung, apa yang mereka sebut selama ini juga menjadi tekanan batin bagi mereka. Sama halnya dengan yang kita tampilkan tadi Bu ya. Bagaimana rasanya di saat Ibu Siska pengen makan jagung tapi yang lainnya kok makan bakso, sedangkan Ibu Siska makan sendiri gitu Bu ya. Begitu juga sebaliknya, Ibu Siska dikasih makan bakso, Ibu Siska tidak bisa, sedangkan Ibu juga dikasih makan jagung, Ibu juga tidak nafsu Bu ya. Jadi kita harus saling menghargai Bu ya. Oke Ibu-ibu, di sini juga saya memiliki permainan Ibu. Kita bermain lagi Ibu-ibu ya. Tidak bosan kan Ibu-ibu ya? Oke, di sini saya yang bisa Ibu lihat di depan ini, di sini saya memiliki option atau pilihan salah. Di sini ya bisa dilihat salah, dan di sini juga bisa dilihat benar, Bu. Nanti saya akan menyebutkan pertanyaan yang akan kita lakukan. Ibu-ibu tinggal mendatangi kotak yang ada di depan ini. Nama permainan ini adalah hak-hak kami. Dalam hal ini disabilitas, Bu ya. Oke, Bu-ibu, di sini saya akan menanyakan pertanyaan. Salah satu pertanyaan. Di sini ada 7 pertanyaan. Jadi Bu-ibu diharapkan berdiri lagi, Bu. Berdiri lagi, Bu, ya, kita bermain. Oke. Apabila saya sudah menjawab mengatakan pertanyaan, Ibu-ibu tinggal memilih opsi tersebut. Yang pertama, menurut ibu-ibu sekalian, anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah.
anak-anak disabilitas tidak memerlukan sekolah karena akan kesulitan ketika balik ke sekolah. Betul atau salah? Salah. Oke, silakan Bu. Silakan datang Ibu. Silakan Bu. Silakan kumpul Bu. Silakan. Silakan. Siapa yang ada yang bilang benar, ada yang bilang benar? Oh, tidak ada, berarti mengatakan salah. Itu benar Bu ya, tidak perlu saya sampaikan. Ya. Penyandang disabilitas harus cukup gizinya. Benar. Oke, betul lagi. Oke, betul lagi Bu ya. Anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Nah, Salah. Oke, betul lagi. Sekali lagi Bu ya, saya tanya lagi Bu ya. Jika sakit, penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh. salah. Salah. Oke, berarti dalam hal ini cukup saya sampaikan di sini. Pertanyaannya Ibu sudah mengerti semua. Silakan duduk, tepuk tangan lagi Bu. Oke, yang di belakang kok pada itu semua ya, kayaknya bosan ya dengan permainan ini ya. Oke lah, kita tepuk P2K2 dulu ya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Ibu-ibu, alhamdulillah di sini Ibu-ibu sudah banyak mengerti ya tentang hak-hak, berarti hak-hak yang diperlukan oleh disabilitas ya. Mungkin bisa saya simpulkan di sini Ibu-ibu, hak-hak disabilitas di sini bisa diartikan mungkin bisa sama Bu dengan kita. Cuman bisa dikatakan karena mereka berbeda fisik, jadi bukan berarti mereka memiliki hak yang berbeda Bu. Mereka juga harus memiliki hak pendidikan, hak untuk dihargai, hak untuk memiliki gizi, hak untuk seluruhnya Bu. Itu pun juga memiliki dasar hukum untuk melindungi seseorang yang disabilitas. Oke Ibu-ibu, sampai di sini mungkin perjumpaan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu-ibu. Pada poin di sini saya ingin mengatakan bahwa saya ulangi lagi, penyandang disabilitas itu Ibu-ibu harus diperlakukan sama oleh kita Ibu-ibu ya. Mungkin Ibu-ibu sekelilingnya memiliki warga atau teman atau mungkin saudara disabilitas, harus memperlakukannya dengan sama Ibu-ibu. Tidak boleh dikucilkan, tidak boleh dibedakan. Mereka sama dengan kita. Ya Ibu-ibu ya, sepakat kita Ibu-ibu? Setuju Ibu-ibu? Setuju. Yang setuju tunjuk tangan, mana tangannya? Oke, terima kasih. Berarti setuju semua Ibu-ibu ya? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin di sini pertemuan kita cukup sampai di sini Ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu di belakang sudah senyum, sudah mau pulang ke rumah Bu ya, sudah mau ketemu anak-anaknya Bu ya. Oke, tidak apa-apa, hal yang wajar Ibu ya. Sampai di sini mungkin pertemuan kita. Mohon maaf atas semua kata salah dan hilaf saya, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan kita pada langkah ini. Kita ucapkan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup pertemuan kita pada sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi